Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait teori perdagangan internasional modern. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari teori perdagangan internasional di era klasik. Sekarang kita akan beralih kepada teori perdagangan internasional modern. Pertama kita akan belajar terkait teorinya Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin ini bisa dikatakan perdagangan internasional itu terjadi karena adanya opportunity cost di antara kedua negara yang sedang melakukan aktivitas perdagangan. Perdagangan ini akan terjadi ketika ada yang namanya perbedaan opportunity cost tadi. Ketika ada perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki, maka itu nantinya yang dapat memunculkan perdagangan internasional antar negara. Sehingga di sini bisa diartikan yang dikatakan perbedaan opportunity cost itu adalah perbedaan terkait faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan teori Hexer-Ohlin dengan teori klasik yang sudah dibahas sebelumnya. Pada teori klasik itu kebanyakan ketika melihat perdagangan internasional hanya dilihat dari sisi supply-nya saja, yaitu dari sisi produsen yang mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Sedangkan ketika kita bicara teori modern, itu nanti perdagangan internasional akan dilihat dari dua sisi, yaitu sisi supply dan sisi demand. Ini adalah perbedaan mendasar ketika kita nanti mempelajari teori klasik sama teori modern. Klasik katanya hanya dilihat dari sisi produsen, sedangkan teori modern itu akan dilihat dari sisi supply sampai dengan sisi demand-nya. Jadi bisa dikatakan pendekatan teori modern akan jauh lebih lengkap. Di Hexer-Ohlin tadi dikatakan perdagangan internasional antar negara bisa terjadi karena masing-masing negara punya faktor produksi yang berbeda. Faktor produksi yang berbeda di mana setiap negara itu punya faktor-faktor produksi yang tidak seragam, itu disebut dengan endowment factor. Di mana di Hexer-Ohlin itu menjelaskan bahwa kalaupun ada negara yang memiliki faktor produksi sama, akan tetapi biasanya jumlahnya itu berbeda. Ketika faktor produksi jumlahnya berbeda, pada akhirnya nanti barang yang dihasilkan itu nanti harganya juga pasti tidak akan sama karena jumlah dan faktor produksi setiap negara berbeda. Dengan adanya perbedaan faktor produksi, maka Hexer-Ohlin itu akan mengatakan nantinya akan menimbulkan yang namanya spesialisasi. Hexer-Ohlin nantinya akan mengatakan kapan negara tersebut akan ekspor dan kapan negara tersebut akan melakukan impor. Ekspor itu biasanya akan dilakukan jika suatu negara itu punya faktor produksi yang melimpah. Ketika suatu negara punya faktor produksi yang melimpah, tentu saja dalam menghasilkan output berupa barang ataupun jasa, tentu saja nilainya harga yang dipatok di pasar akan jauh lebih murah, sehingga konsumen di berbagai macam negara tentu akan jauh lebih tertarik. Sebaliknya, Hexer-Ohlin akan mengatakan suatu negara itu pasti akan melakukan impor jika suatu negara itu memang tidak punya faktor-faktor produksi atau paling tidak dia punya sedikit faktor produksi. Faktor produksinya langka. Ketika faktor produksinya langka, tentu saja suatu negara pasti akan kesulitan untuk menciptakan barang dan jasa. Alternatifnya, menurut Hexer-Ohlin adalah negara tersebut harus melakukan impor.
Beberapa faktor endowment menurut Dexter-Ohlin itu, jadi faktor-faktor produksi menurut Dexter-Ohlin itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah faktor tanah. Jadi tanah yang dimaksud di Dexter-Ohlin ini adalah terkait lahan pertanian, hutan, perikanan, atau sumber mineral. Faktor tanah itu merupakan elemen dari sumber alam yang memberikan kontribusi untuk memproduksi barang dan jasa. Bisa dikatakan itu faktor tanah itu adalah faktor utama ketika ingin memproduksi barang atau jasa menurut teori Dexter-Ohlin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor manusia. Nah, Dexter-Ohlin akan membagi manusia itu berdasarkan 2 golongan atau kriteria. Yang pertama, Dexter-Ohlin akan membagi sumber daya manusia itu biasanya di negara miskin dan terbelakang itu memiliki tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau kita sebut unskilled labor. Ada plus minus yang dimiliki negara berkembang ketika mereka memiliki cukup banyak tenaga kerja tanpa keahlian. Dampak positifnya adalah biasanya upah yang dikenakan kepada tenaga kerja tanpa keahlian itu cenderung lebih murah. Itu adalah dampak positifnya bagi sisi industri, karena sebuah perusahaan nantinya akan membayar dengan harga yang cukup murah, mengingat tenaga kerjanya itu tidak memiliki keahlian. Sedangkan sisi negatifnya biasanya ketika dilihat dari faktor tenaga kerjanya, upah yang didapatkan atau gaji yang didapatkan itu biasanya cenderung relatif sedikit. Ketika upah yang didapat cenderung sedikit, maka nanti dalam jangka panjangnya tentu saja akan mempengaruhi kesejahteraan negara yang bersangkutan. Kemudian faktor manusia, selain tadi Dexter-Ohlin mengatakan tenaga kerja tanpa keahlian, yang kedua adalah biasanya negara maju itu memiliki tenaga kerja yang punya keahlian di sektor industri. Sehingga bisa dikatakan di sini tenaga kerja di negara maju tentu saja biasanya jauh lebih produktif, tetapi harus diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan tenaga kerja tersebut adalah cukup mahal. Itu adalah faktor manusia ketika dibagi 2 menurut Dexter. Kemudian faktor endowment yang terakhir menurut Dexter-Ohlin adalah faktor modal. Modal itu dikatakan faktor yang dinamis dan sangat mempengaruhi dari hasil produksi nantinya. Ketika suatu negara atau suatu perusahaan memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya, maka secara otomatis kegiatan aktivitas ekspor ataupun menghasilkan barang akan jauh lebih cepat daripada negara ataupun perusahaan yang kekurangan modal. Itu beberapa faktor endowment menurut model Dexter-Ohlin. Di Dexter-Ohlin itu ada yang namanya intensitas faktor. Apa itu intensitas faktor? Di intensitas faktor ini nanti suatu negara ketika melakukan proses produksi akan dibedakan menjadi 2. Negara tersebut boleh dikatakan sebagai negara padat modal dan negara tersebut boleh dikatakan sebagai padat tenaga kerja. Itu yang kita sebut intensitas faktor. Dikatakan padat modal itu apabila rasio modal yang digunakan untuk melakukan proses produksi itu jauh lebih dominan atau lebih besar dibanding menggunakan tenaga kerja. Hal-hal semacam ini negara yang menggunakan padat modal itu lebih sering di negara yang mana negara tersebut negara maju dan kurang memiliki tenaga kerja ataupun masyarakat yang cukup banyak, sehingga mereka memanfaatkan modal yang mereka punya. Kemudian ada juga suatu negara dikatakan
negara dengan padat tenaga kerja, jika dalam menghasilkan suatu barang itu lebih banyak menggunakan proporsi tenaga kerja dibandingkan dengan modal. Model-model negara seperti ini banyak ditemui di negara miskin ataupun negara berkembang, di mana mereka biasanya memiliki jumlah penduduk dan tenaga kerja yang cukup besar. Itu adalah intensitas faktor menurut Hexer. Di Hexer-Ohlin itu juga suatu negara pasti punya yang namanya kelimpahan faktor. Kelimpahan faktor itu bisa kita sebut negara itu boleh dikatakan surplus faktor-faktor produksi jika ada dua cara pendekatannya menurut Hexer-Ohlin. Negara dikatakan memiliki faktor produksi yang melimpah jika dilihat berdasarkan unit-unit fisik. Bagaimana maksudnya? Jika dilihat dari unit fisik, berarti kita akan berusaha untuk menjumlahkan faktor-faktor produksi yang dipunya di setiap negara. Katakanlah faktor produksi yang tadi adalah tanah, manusia, modal. Semakin luas tanah yang dimiliki, semakin banyak manusia atau tenaga kerja yang dimiliki, dan semakin besar modal yang ada di suatu negara, maka boleh dikatakan negara tersebut memiliki kelimpahan faktor-faktor produksi. Dan sebaliknya, ketika negara tersebut tidak memiliki tanah yang cukup luas dan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, serta kurang memiliki modal, maka dikatakan negara tersebut tidak dikatakan punya kelimpahan faktor produksi, tapi mereka memiliki kelangkaan faktor produksi. Nah, kelimpahan faktor produksi atau kelebihan faktor produksi yang kedua itu bisa dilihat berdasarkan harga relatif faktor produksi. Nah, Hexer-Ohlin mengatakan semakin murah untuk mendapatkan faktor-faktor produksi seperti tanah, manusia, dan modal itu mengindikasikan bahwa negara tersebut mengalami kelimpahan faktor produksi. Hal ini sama seperti kita berbicara hukum permintaan dan hukum penawaran. Jika barang yang ada di suatu pasar itu semakin lebih banyak, maka secara otomatis akan menurunkan harganya. Demikian juga ketika kita berbicara kelimpahan faktor produksi menurut Hexer-Ohlin. Semakin banyak tanah, manusia, dan modal yang terdapat di suatu negara, maka secara otomatis harga yang didapat akan jauh lebih murah, dan itu mempertandakan bahwa faktor produksi yang didapat di suatu negara itu melimpah, dan nantinya sebaliknya. Nah, kemudian ada teori Stolper sama Samuelson. Teori Hexer-Ohlin itu mendapat kritikan atau dibantah oleh teori Stolper-Samuelson. Teori Stolper-Samuelson itu menyatakan bahwa ketika suatu negara itu mensuplai faktor produksi yang langka, maka saat itu juga negara tersebut akan mendapatkan keuntungan pendapatan real. Jadi perbedaannya ketika kita bicara Hexer-Ohlin, tadi kita mengatakan di teori Hexer-Ohlin ketika ekspor itu bisa dilakukan ketika suatu negara memiliki faktor-faktor produksi yang melimpah, sehingga negara yang bersangkutan itu bisa menjual barangnya jauh lebih murah, dan itu menarik minat bagi setiap konsumen yang ada di negara yang berbeda. Tetapi menurut Stolper sama Samuelson itu berkebalikan. Stolper sama Samuelson itu mengatakan jika suatu negara ingin mendapatkan keuntungan atau pendapatan real yang cukup banyak dan nilainya absolut, maka seharusnya negara tersebut harus mensuplai atau memproduksi barang-barang di mana faktor-faktor produksinya itu langka. Karena semakin langka faktor produksinya, secara otomatis semakin mahal harganya. Nah, ketika semakin mahal harganya, maka secara otomatis keuntungan atau devisa yang didapat oleh suatu negara itu akan semakin banyak.
Kemudian peningkatan, ketika terjadi peningkatan pada suatu komoditas yang terjadi secara terus-menerus terhadap faktor produksi yang tertentu, itu akan meningkatkan pendapatan real. Tetapi di sisi lain, peningkatan pendapatan real di suatu komoditas tertentu itu akan menurunkan pendapatan komoditas di sisi atau faktor produksi yang lainnya. Secara sederhananya, Stopper sama Samuelson akan mengatakan jika kedua negara itu menggunakan tenaga kerja ataupun modal, jika suatu negara itu lebih cenderung menggunakan banyak tenaga kerja dibandingkan modal, maka secara otomatis nilai dari tenaga kerja, yaitu upah atau gaji, itu akan jauh semakin tinggi karena semakin sering digunakan. Sedangkan sisi yang lain, modal itu biasanya akan mengalami pengurangan penggunaan karena suatu negara sudah memutuskan ketika memproduksi barang atau jasa lebih menggunakan tenaga kerja. Kemudian ada teori Rabinsky. Teori Rabinsky ini adalah dia mengatakan peningkatan faktor produksi pendukung itu akan menurunkan intensitas dari faktor produksi barang yang lain. Nah, ini hampir sama seperti teorinya SS tadi, Stolper sama Samuelson, di mana ketika suatu perusahaan atau suatu negara itu lebih condong menggunakan faktor produksinya modal, maka dia secara otomatis akan mengurangi faktor produksi yang menggunakan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, ketika negara itu lebih suka menggunakan tenaga kerja, maka secara otomatis mereka akan mengurangi penggunaan modal. Kemudian ada paradok Leontief. Nah, paradok Leontief ini hadir ketika para peneliti perdagangan internasional saat itu sedang meneliti aktivitas perdagangan Amerika Serikat. Ternyata ada sedikit perbedaan di mana Amerika Serikat yang saat itu sebagian besar mengekspor barang-barang yang padat karya dan mengimpor barang-barang yang padat modal. Padahal ketika melihat keunggulan dari Amerika Serikat itu seharusnya unggul dalam modal. Maka seharusnya dia melakukan ekspor modal daripada tenaga kerja. Paradok Leontief ini adalah teori yang menggagalkan atau bertentangan dengan teori Hexer-Ohlin tadi. Lalu Hexer-Ohlin mengatakan ketika suatu negara itu lebih unggul di padat karya, maka barang-barang yang dihasilkan adalah padat karya, sehingga dia melakukan ekspor ke padat karya. Tetapi paradok Leontief berkata sebaliknya, ketika kasus yang dilihat adalah negara Amerika. Negara Amerika itu lebih condong mengekspor barang padat karya, padahal dia punya keunggulan absolut di padat modal. Hal ini berkebalikan, oleh sebab itu dia menyebutnya dengan paradok Leontief. Setidaknya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika paradok Leontief ini ingin digunakan. Yang pertama adalah intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Jadi paradok Leontief ini bisa digunakan jika faktor produksi yang digunakan secara terus-menerus itu berkebalikan. Contohnya seperti tadi, harusnya negaranya unggulnya di padat modal dan melakukan ekspor di padat modal, akan tetapi sebaliknya, ekspor yang dilakukan malah ke padat karya. Nah, kemudian syarat terjadinya paradok Leontief itu yang kedua, harus ada yang namanya tarif dan non-tarif barrier. Artinya di teori-teori yang sebelumnya kita tidak menemukan adanya hambatan-hambatan. Nah, tapi pada paradok Leontief ini sudah mulai ditemukan hambatan-hambatan. Katakanlah kita bilang tarif ataupun non-tarif barrier. Nah, apa itu hambatan tarif, apa itu hambatan non-tarif barrier, kita akan mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk menjelaskan secara
Sederhana, ketika kita berbicara hambatan tarif itu bisa pakai pajak seperti itu. Jadi barang yang dihasilkan, kemudian ketika dilakukan aktivitas ekspor itu biasanya barangnya akan jauh sedikit lebih mahal karena ada pajak yang harus ditanggung. Kemudian hambatan non tarif barier itu biasanya seperti batasan-batasan impor di berbagai negara. Jadi aktivitas ekspor impor itu jumlahnya ataupun jenis barangnya biasanya di negara-negara tertentu itu akan ada batasan. Kemudian syarat terjadinya paradoks relatif yang ketiga itu harus ada perbedaan skill dan human capital. Paradoks relatif ini bisa berlaku jika di masing-masing negara itu punya SDM yang punya skill berbeda. Kemudian syarat yang terakhir adalah paradoks relatif itu bisa terjadi jika negara-negara yang melakukan perdagangan internasional itu punya faktor sumber daya alam yang berbeda. Katakanlah kita akan bicara Indonesia, katakanlah Indonesia dengan keunggulan agrarisnya, katakanlah seperti itu, sedangkan memutuskan ingin berdagang dengan Singapura, sedangkan Singapura adalah unggul di bidang modal atau teknologinya. Ketika mereka atau dua negara tersebut yaitu antara Indonesia sama Singapura punya faktor produksi yang berbeda, maka dengan tiga syarat yang terpenuhi, maka paradoks relatif ini bisa berlaku. Apa kelebihannya paradoks relatif? Ketika kita bicara kelebihannya paradoks relatif, yang pertama adalah jika suatu negara itu memiliki banyak tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan lebih banyak. Jadi paradoks relatif itu akan mengatakan semakin banyak tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan semakin tinggi. Jadi agak sedikit berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di mana teori-teori sebelumnya hanya berfokus pada kuantitas jumlah tenaga kerja, tetapi pada paradoks relatif ini dia sudah melihat kualitas dari tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak yang terdidik, maka secara otomatis ekspornya akan jauh lebih banyak. Nah, tetapi sebaliknya, jika suatu negara kurang memiliki tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan lebih sedikit. Sebenarnya ini bisa diterapkan, kelebihan paradoks relatif ini bisa kita lihat di Indonesia. Nah, Indonesia boleh dikatakan punya sumber daya manusia yang melimpah, tapi ketika diskupkan lagi, ternyata tenaga kerja yang terdidik itu jauh lebih sedikit daripada tenaga kerja yang kurang terdidik. Sehingga bisa dikatakan itu salah satu penyebab kenapa Indonesia memiliki jumlah ekspor yang kurang begitu banyak jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa ataupun Amerika Serikat. Kelemahannya teori klasik dan teori modern apa? Nah, jadi teori klasik dan teori modern itu sama-sama memiliki kelemahan yang serupa. Yang pertama adalah ketika kita berbicara asumsi, terutama terkait dengan tenaga kerja, hampir semua teori klasik ataupun modern mengatakan bahwa faktor produksi yang dominan dan homogen adalah tenaga kerja. Nah, tetapi pada kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen tapi berbeda-beda. Karena bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan. Boleh jadi katakanlah antara Indonesia dengan Cina katakanlah jumlah penduduknya sama. Akan tetapi ketika tingkat pendidikan dan keterampilannya berbeda, maka secara otomatis barang dan jasa yang dihasilkan punya kualitas sama kuantitas yang berbeda juga. Kelemahan selanjutnya, teori-teori klasik ataupun modern itu banyak yang mengesampingkan pentingnya teknologi. Padahal dalam era modern, teknologi itu memegang peranan penting ketika kita bicara tentang perdagangan internasional, terutama untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas, tentu harus didukung dengan teknologi yang maju. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah yang nantinya menjadi kelemahan antara teori klasik dan modern.
Baik teori klasik atau teori modern itu mengatakan keunggulan dalam perdagangan internasional ditentukan oleh keunggulan komparatif. Nah, akan tetapi pada zaman modern sekarang itu kita mengetahui bersama walaupun suatu negara itu punya keunggulan komparatif, tetapi mereka masih dibatasi oleh beberapa hal yang baru, katakanlah dengan adanya proteksi atau kebijakan pemerintah, maka keunggulan komparatif itu tidak akan cukup untuk menjelaskan perdagangan internasional yang baik. Karena pada zaman sekarang tidak hanya menggunakan keunggulan komparatif, tapi harus ada kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas perdagangan internasional. Juga proteksi atau tidaknya suatu negara itu juga akan mempengaruhi aktivitas ekspor impor negaranya. Ketika negara tersebut mengatakan mereka memproteksi diri dari negara lain, berarti mereka akan menganut rezim ekonomi tertutup. Ketika menganut ekonomi tertutup atau memproteksi negaranya dari negara lain, maka secara otomatis aktivitas ekspor impornya pasti akan terhambat. Teori selanjutnya adalah teori pertumbuhan endogen milik Romer sama Lucas. Dia menjelaskan bahwa ketika terjadi penurunan hambatan di berbagai bentuk, baik itu tarif ataupun non-tarif, maka secara otomatis akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Nah, dalam teori ini mengatakan bahwa ketika perdagangan internasional itu di mana hambatan baik tarif ataupun non-tarif itu dihilangkan, maka secara otomatis perdagangan internasional akan jauh lebih berkembang. Dengan berkembangnya aktivitas perdagangan internasional akan memperkuat kondisi ekonomi suatu negara jika negara tersebut banyak melakukan aktivitas ekspor ataupun impor. Nah, dampaknya ketika negara tersebut mampu meningkatkan ekspornya secara optimum, maka secara otomatis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut dalam jangka panjang tentu saja akan berjalan jauh lebih bagus dan cepat. Nah, teori pertumbuhan endogen milik Romer sama Lucas ini sebenarnya sudah dibuktikan di beberapa negara Eropa ataupun Amerika Serikat, bahkan di Asia, Jepang, Cina, Korea sudah mengatakan bahwa bunyi teori pertumbuhan endogen milik Romer dan Lucas ini punya kebenaran dan bisa dipakai di dalam perekonomian modern ini. Oleh sebab itu, kalau kita bicara perdagangan internasional pada era modern, banyak sekali hambatan-hambatan yang setidaknya walaupun tidak dihilangkan, tapi diminimalisir supaya perdagangan internasional jauh lebih luas. Bagaimana menciptakan mekanisme perdagangan internasional agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, agar mekanisme perdagangan internasional itu dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, yaitu sama seperti teori milik Romer dan Lucas, maka harus mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan yang menyebabkan tersendatnya perdagangan internasional itu dibuka. Sehingga negara diminta untuk lebih welcome kepada negara lain, terutama dalam aktivitas perdagangan internasional dengan cara menghapus hambatan baik tarif ataupun non-tarif. Dengan menghapus beberapa hambatan, maka arus barang dan jasa sampai nanti arus sebaran teknologi dari negara maju ke negara berkembang ataupun negara berkembang ke negara miskin itu bisa dengan lancar. Kemudian untuk mendorong mekanisme internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus ada riset dan pengembangan yang mengalir ke negara sedang berkembang. Jadi ketika bicara perdagangan internasional itu seharusnya tidak dilakukan hanya oleh negara-negara kawasan
maju saja, tetapi harusnya agar perkembangan perdagangan internasional itu bisa dirasakan oleh semua pihak, maka terkait riset sama pengembangan teknologi harusnya negara maju bisa mentransferkan teknologi itu ke negara berkembang sampai dengan negara miskin. Sehingga ketika negara berkembang ataupun negara miskin mendapatkan teknologi atau transfer knowledge dari negara maju, secara otomatis perdagangan internasional juga akan semakin jauh lebih mudah, lebih luas, dan lebih menguntungkan berbagai negara. Dengan adanya perdagangan internasional, itu akan memacu skala ekonomis yang dapat meningkatkan profit dan meningkatkan investasi. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, kemudian dengan adanya persaingan bebas, maka secara otomatis profit, entah itu profit yang diinginkan oleh perseorangan ataupun perusahaan ataupun suatu negara, nantinya dapat meningkat cukup pesat dengan bantuan perdagangan internasional. Di samping itu juga mampu meningkatkan iklim investasi yang ada di dunia. Kemudian, alokasi sumber faktor produksi yang lebih efisien di berbagai sektor. Perdagangan internasional itu jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satu syaratnya adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber faktor produksi yang lebih efisien. Nah, salah satunya yaitu ketika kita bicara berbagai macam teori, ada teori spesialisasi, di mana nantinya suatu negara memang difokuskan terhadap salah satu bidangnya saja, karena katakanlah negara tersebut punya faktor produksi yang jauh efisien, sehingga mendorong atau memacu negara tersebut bisa memproduksi barang dengan kualitas bagus dan harga terjangkau. Nah, spesialisasi itu cenderungnya atau akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Jadi ketika kita bicara perdagangan internasional, maka suatu negara itu tidak diminta untuk bisa memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, tetapi perdagangan internasional itu nanti mengajarkan bahwa yang bagus itu seharusnya negara itu harus memiliki spesialisasi. Sehingga ketika kita berbicara negara A, kita langsung bisa memetakan apa keahlian yang dimiliki atau apa spesialisasi barang yang bisa dihasilkan. Itu adalah tujuan perdagangan internasional. Semakin terspesialisasi negara, maka akan semakin jelas aktivitas perdagangan internasionalnya. Apa efeknya ketika mekanisme perdagangan internasional itu sehat dan efektif? Ketika mekanismenya itu berjalan dengan lancar, aktivitas perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan sehat serta efektif, maka sudah pasti alokasi dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Jadi tidak ada lagi suatu negara di mana negaranya memproduksi barang yang tidak berkualitas karena ketidaktahuan terhadap pasar. Dengan perdagangan internasional, suatu negara itu akan lebih luas wawasannya, jadi diharapkan negara tersebut bisa tahu apa yang menjadi keunggulan negaranya sehingga dia bisa memperdagangkan ke dunia internasional, sehingga penggunaan sumber daya itu akan jauh lebih efisien. Ketika negara-negara tersebut bisa bersaing dengan kompetitif, kemudian punya spesialisasi masing-masing, jelas kesejahteraan akan meningkat. Karena ketika negara tersebut sudah tahu keahlian atau spesialisasi dalam memproduksi barang, maka secara otomatis produksi yang dihasilkan akan semakin meningkat karena akan banyak negara yang membutuhkan. Semakin banyak melakukan aktivitas ekspor, jelas kesejahteraan domestiknya, masyarakat sekitarnya itu juga akan lebih meningkat. Begitu juga kesejahteraan secara global, masyarakat yang melakukan impor itu jelas akan meningkat karena mereka mendapatkan barang yang diinginkannya. Ketika kesejahteraan meningkat, sudah pasti tolak ukur selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, baik secara individu per negara ataupun global juga pasti akan meningkat. Tentu saja dengan semakin sejahteranya masyarakat, kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat, kemudian adanya alokasi penggunaan sumber daya yang lebih efisien,
lingkungan ekonomi pasti akan lebih kompetitif. Tidak bisa dipungkiri perdagangan internasional itu pasti akan menimbulkan persaingan antar negara dalam memasarkan barangnya. Sehingga akan muncul persaingan antar negara. Munculnya persaingan antar negara tentu saja akan membuat barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing negara tersebut akan jauh lebih berkualitas. Ketika semakin banyak permintaan terhadap suatu barang, semakin banyak permintaan untuk melakukan ekspor, maka secara otomatis di dalam domestik permintaan tenaga kerja dan modal pasti akan naik. Karena semakin banyak kita atau semakin banyak negara itu menjual barang, maka dia pasti akan memerlukan tenaga kerja yang semakin banyak dan modal juga yang dibutuhkan semakin banyak. Rentetan-rentetan ini yang nantinya akhirnya sumber daya itu akan berpindah ke sektor yang lebih produktif. Perdagangan internasional itu nanti secara tidak langsung akan mengatakan bahwa faktor-faktor produksi itu nantinya akan jauh lebih mobile, berpindah ke mana yang mampu menghasilkan produktivitas yang paling tinggi. Ketika produktivitasnya tinggi, maka secara otomatis keuntungan yang didapat juga pasti akan jauh lebih besar. Setidaknya ada 4 dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama adalah ketika berbicara efisiensi dengan perdagangan internasional, suatu negara itu akan jauh lebih efisien terhadap produksi kegiatan ekspor impor terhadap barang dan jasanya. Dengan adanya perdagangan bebas, masing-masing negara itu tidak perlu memproduksi semua barang kebutuhannya karena ada aktivitas ekspor impor di dalamnya. Ketika negara tidak mempunyai barang tersebut atau ketika ingin memproduksi tetapi membutuhkan harga atau biaya produksi yang jauh lebih mahal, maka ada pilihan di situ lewat perdagangan bebas, perdagangan internasional, yaitu dengan cara mengimpor dari negara lain. Kemudian perdagangan bebas itu mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih baik. Dengan adanya perdagangan bebas itu secara otomatis pendapatan di masing-masing negara itu akan terdistribusi dengan baik. Sederhananya dengan adanya perdagangan bebas itu maka secara otomatis pusat perdagangan dunia tidak tersentral di suatu negara saja, tapi bisa didistribusikan normal ke berbagai negara sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Kemudian dampak positif yang selanjutnya adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi, yang nanti ujung-ujungnya adalah menaikkan kesejahteraan ekonomi. Ketika perdagangan bebas itu dikatakan menaikkan kesejahteraan ekonomi itu sudah jelas, karena dengan adanya perdagangan bebas akan banyak aktivitas ekspor ataupun impor. Ketika dilihat dari aktivitas ekspor, maka tentu saja akan menaikkan kesejahteraan ekonomi karena semakin banyak barang yang nantinya diciptakan, semakin banyak tenaga kerja yang terserap di suatu perusahaan gitu. Sebaliknya, ketika kita berbicara impor itu juga sebenarnya akan menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya impor, maka kebutuhan konsumen baik individu, perusahaan ataupun negara itu akan terpenuhi dengan aktivitas impor. Itu adalah dampak positif dari perdagangan internasional. Itu di mana perdagangan internasional dilakukan secara bebas. Kemudian Porter dengan Competitive Advantage of Nation itu mengatakan ada setidaknya 4 competitive advantage of nation. Yang pertama, firm strategic structure and rivalry, demand condition, related and supporting industry, sama factor condition. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas faktor endowment atau condition. Keadaan faktor produksi seperti tenaga kerja terlatih, kemudian kebutuhan infrastruktur untuk bersaing dalam industri. Menurut Porter, dengan adanya perdagangan internasional, awalnya perdagangan internasional itu mengatakan perdagangan internasional hanya terjadi ketika
suatu negara punya faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ketika perdagangan internasional hanya berhenti pada poin itu, maka akan sangat sulit untuk mengembangkan perdagangan internasional. Sehingga kekurangan alam yang sebagian besar negara-negara itu dapatkan, mereka berusaha untuk menciptakan faktor-faktor produksi lanjutan. Katakanlah seperti pendidikan, angkatan kerja, komunikasi, industri. Sehingga nantinya ketika mereka tidak memiliki faktor-faktor produksi, katakanlah modal, tanah, dan sumber daya manusia yang cukup banyak, tetapi ketika mereka punya faktor-faktor produksi lanjutan seperti pendidikan, angkatan yang kerja yang bagus, kemudian komunikasi dan teknologi yang bagus, maka secara otomatis mereka akan masih tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan internasional. Faktor endowment condition ini bisa kita lihat katakanlah ketika kita mencontohkan negara Singapura. Dilihat negara Singapura, kita boleh katakan ketika kita bicara SDM, mungkin dia akan kalah dengan negara-negara Asia lainnya ketika kita melihat dari kuantitasnya atau jumlahnya. Kalaupun kita lihat dari faktor produksi berupa tanah, mereka punya lahan yang cukup sedikit, tapi mereka punya faktor produksi lanjutan seperti pendidikan yang cukup tinggi, angkatan kerja yang terampil, kemudian mereka memiliki pelabuhan standar internasional, komunikasi teknologinya cukup maju, sehingga bisa kita katakan Singapura bisa melakukan perdagangan internasional, bahkan dia bisa dikatakan menjadi negara maju di wilayah Asia Tenggara, walaupun dia memiliki kekurangan tidak memiliki faktor-faktor produksi sebanyak negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian ada demand condition. Ya, demand condition ini kita akan bilang home demand berperan untuk meningkatkan mutu competitive advantage. Ya, jadi bisa dikatakan demand condition ini semakin sering perusahaan nasional atau domestik itu dituntut oleh konsumen domestiknya untuk terus memperbaiki barang dan jasa yang dihasilkan, maka itu akan membuat perusahaan tersebut memiliki standar tinggi nantinya ketika memproduksi barang. Jadi secara sederhana kita bisa mengatakan kritik ataupun saran dari konsumen domestik kepada perusahaan-perusahaan domestik di suatu negara itu cukup penting, karena semakin banyak kritik yang dihasilkan atau semakin banyak kritik yang diterima oleh perusahaan domestik dan perusahaan domestik mau memperbaiki atau menanggapi kritik tersebut, maka secara otomatis output yang dihasilkan berikutnya akan jauh lebih baik. Nah, ketika output yang dihasilkan itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas, maka secara otomatis barang yang nantinya akan dijual lewat perdagangan internasional tentu akan jauh semakin diminati karena mutunya yang semakin bagus. Akibat dari konsumen domestik yang canggih dan selalu menuntut adanya kritik dan saran itu sangat diperlukan menurut importer. Kemudian ada relating dan supporting industry. Di sini dikatakan kehadiran para penyalur secara internasional dan industri sejenis yang kompetitif itu akan mencapai posisi yang kuat untuk perdagangan internasional. Jadi bisa dikatakan dengan adanya relating, artinya hubungan antara industri satu dengan industri lainnya, itu akan mempermudah atau memperkuat aktivitas perdagangan internasional. Demikian juga dengan munculnya berbagai macam perusahaan pesaing, tentu saja barang yang dihasilkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kompetitif atau kompetisi yang terjadi perdagangan internasional itu akan membuat konsumen merasa senang karena barang yang dihasilkan oleh masing-masing produsen akan jauh lebih bagus dan jauh lebih kompetitif karena ada perusahaan pesaingnya. Kemudian ada firm strategi, structure, dan rivalry.
Nah, pemerintah di sini tugasnya adalah bagaimana caranya aktivitas perdagangan internasional ini membentuk kondisi pasar yang sehat. Bagaimana pemerintah itu menciptakan perusahaan-perusahaan yang multinasional yang dia berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara dan mampu diorganisasikan secara baik dan teratur. Nah, kenapa harus peran pemerintah? Ya karena ketika kita bicara persaingan antar perusahaan entah domestik ataupun internasional itu harus ada lembaga yang memberikan kebijakan sehingga aktivitas persaingan antar perusahaan baik domestik ataupun internasional itu berjalan dengan lancar sehingga baik produsen ataupun konsumen tidak ada yang merasa Nah, sedangkan ketika kita bicara perdagangan internasional, tentu erat kaitannya dengan industri. Nah, industri yang dikatakan sukses dalam perdagangan internasional itu yang seperti apa? Nah, industri yang sukses itu adalah ketika ingin memproduksi barang, mereka punya faktor-faktor produksi yang baik. Artinya ketika ingin memproduksi suatu barang, katakanlah mobil, mereka punya faktor-faktor produksi untuk memproduksi mobil tersebut. Semakin lengkap faktor-faktor produksi yang dimiliki, maka industri tersebut pasti akan sukses dalam perdagangan internasional. Tapi semakin sulit mencari faktor-faktor produksinya, bisa dikatakan nanti hasil akhirnya industri tersebut pasti akan terkendala. Kemudian, industri yang baik itu adalah ketika permintaan dan tuntutan dalam negerinya tinggi. Kita akan melihat sebelum industri tersebut melakukan aktivitas ekspor, maka tolak ukurnya adalah masyarakat domestiknya. Ketika masyarakat domestik banyak meminta barangnya, kemudian mereka puas terhadap barang yang sudah dihasilkan, boleh jadi perusahaan tersebut bisa melakukan ekspor. Akan tetapi ketika perusahaan tersebut ingin melakukan ekspor padahal barangnya tidak diterima di dalam negeri, itu nanti yang menyebabkan industri itu kurang begitu sukses dalam perdagangan internasional. Nah, tentu saja industri yang baik itu skala domestik ataupun skala internasional harus didukung dengan hulu dan hilir yang maju. Jadi antara hulu dan hilir itu harus sinkron. Kita contohkan Indonesia, biasanya hulu dan hilirnya masih belum maju. Ada gap di situ. Ketika ada gap di situ, maka secara otomatis industrinya pasti akan terganggu. Kita akan ambil di sektor pertanian saja. Antara hulu dan hilir masih banyak diketemui banyak kekurangannya. Katakanlah ketika kita bicara ke petani, mungkin hasil-hasil panennya tidak sebagus di negara-negara lain karena kekurangan teknologi, pengetahuan, dan segala macamnya. Nah, kondisi yang seperti ini tentu saja nanti akan mempengaruhi aktivitas ekspornya. Nah, sehingga perlu diperhatikan ketika ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional, maka sektor industri dari hulu sampai hilir harus diperhatikan. Nah, industri yang kuat ketika kita bicara perdagangan internasional adalah kita harus melihat persaingan domestiknya dulu. Ketika kita bilang persaingan domestiknya cukup ketat antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya, maka ketika nanti perusahaan tersebut memasuki perdagangan internasional yang jauh lebih kompetitif persaingannya, maka bisa dikatakan masih bisa bersaing harapannya. Tetapi ketika perusahaan atau industri tersebut tidak bisa bersaing di pasar domestik, maka akan diragukan nanti ketika kita berbicara perdagangan internasional. Jadi setidaknya industri tersebut harus menguasai pangsa pasar domestiknya dulu, baru nanti dia boleh mengatakan ingin go internasional. Jangan sampai pasar domestik belum dikuasai terlebih dahulu, maka dia sudah memutuskan untuk go internasional. Nah, demikian pembahasan materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.